Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Neri Debrianti Soleh, NIM 2322111054. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari dosen, yaitu mata kuliah keterampilan menulis sastra, di mana kami diminta untuk membaca sebuah novel, kemudian menentukan tema, latar, penokohan, dan seterusnya. Namun sebelum saya menentukan, saya akan menceritakan tentang kisah dari Siti Nurbaya. Dengan maksud licik, Datuk Maringgi meminjamkan uang pada Baginda Sulaiman. Berkat pinjaman uang dari Datuk Maringgi tersebut, usaha dagang Baginda maju pesat. Namun sayang, rupanya Datuk Maringgi menjadi iri melihat kemajuan dagang yang dicapai oleh Baginda Sulaiman. Maka dengan seluruh orang suruhannya, yaitu pendekar 5, pendekar 4, serta pendekar 3, serta yang lainnya, Datuk Maringgi memerintahkan untuk membakar toko Baginda Sulaiman. Di tengah-tengah musibah, Datuk Maringgi menagih hutang kepadanya. Tentu saja karena Baginda Sulaiman tidak mampu membayarnya. Hal ini memang sengaja oleh Datuk Maringgi, sebab ia sudah tahu pasti bahwa Baginda Sulaiman tidak mampu membayarnya. Dengan alasan hutang tersebut, Datuk Maringgi langsung menawarkan, bagaimana kalau Siti Nurbaya, putri Baginda Sulaiman, dijadikan istri Datuk Maringgi. Waktu itu Samsul Bahri, kekasih Siti Nurbaya, sedang menuntut ilmu di Jakarta. Namun begitu Samsul Bahri tahu bahwa kekasihnya itu beristri oleh orang lain. Hal tersebut dia ketahui dari surat yang dikirim oleh Siti Nurbaya. Dia sangat terpukul oleh kenyataan itu. Tak lama kemudian, ayah Siti Nurbaya jatuh sakit karena derita yang menimpanya begitu beruntun, sehingga dia punya waktu untuk mengunjungi keluarganya di Padang. Di sini saya akan menentukan tema dari novel ini, yaitu kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang anak manusia, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Tokoh dan penokohan. Siti Nurbaya baik, rela berkorban demi ayahnya. Samsul Bahri baik, bijak, rela berkorban demi Siti Nurbaya. Baginda Sulaiman pasrah pada nasib, kurang baik, rela berkorban anaknya demi membayar hutang. Sultan Mahmud kurang berpikir panjang, tidak bijak, dan terlanjur terburu-buru dalam membuat keputusan. Datuk Maringgi culas, moralnya bobrok, serakah, jahat, biang masalah. Latar: tempat di Kota Padang, di Sturia, Jakarta, atau tempat sekolah Samsul Bahri. Waktu pada masa di mana Kota Padang masih terjadi banyak hura-hara, juga saat di mana moral masih bobrok. Sosial merupakan banyak mengandung unsur adat istiadat Melayu. Alur: mulai melukiskan keadaan saat ayah Siti Nurbaya masih sukses. Di situ juga ibunya Siti Nurbaya masih kanak-kanak. Maka bisa dikatakan itulah titik awal penderitaannya. Kemudian peristiwa-peristiwa mulai bergerak. Datuk Maringgi mulai culas. Pada mulanya usaha perdagangan Baginda Sulaiman mendapat kemajuan pesat. Keadaan mulai memuncak. Samsul Bahri mengetahui nasib Siti Nurbaya.
menangis menghadapi kenyataan bahwa dirinya cantik dan muda belia, harus menikah dengan Datuk Maringgi yang tua bangka dan berkulit kasar seperti kulit katak. Mencapai titik puncak, Samsul Bahri dan Datuk Maringgi saling bunuh. 10 tahun kemudian dikisahkan di Kota Padang sering terjadi hura-hara dan tindak kejahatan akibat ulah Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Sudut pandang dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah bahasa Melayu. Sekian dan terima kasih.